Selain porang, salah satu tokoh masyarakat Haji Abidinsyah akan membangun budidaya tanaman serai wangi di lahan yang luasnya kurang lebih 30 hektar. Melihat harga jual yang cukup fantastis, budidaya tanaman serai ini harus diproduksi terlebih dahulu menjadi minyak atsiri lalu dijual untuk bahan baku produk sabun mandi, kosmetik untuk kecantikan, hand sanitizer dan juga dapat dibuat produk berupa karbol pewangi ruangan bahkan aromaterapi di setiap ruangan. Selain produk bahan baku, tanaman serai ini juga dapat mencegah terjadinya erosi tanah dan merehabilitasi lahan-lahan kritis. Haji Abidinsyah menambahkan, akan membangun 2 pabrik produksi, diantaranya, pabrik produksi buah porang dan pabrik pengolahan tanaman serai wangi menjadi minyak atsiri. Sehingga masyarakat dapat menjual hasil panennya kepada beliau. Nah, jadi serai, saya ke Jawa, ada beberapa tempat saya lihat, ketemu teman, saya tanya mengenai serai. Dia bilang serai ini udah ekspor juga, ke Arab, ke Iran, bahkan di pabrik lokal udah ada di Jawa. Pabriknya sederhana. Nah, saya beli bibit, saya setiap kemana-mana, saya selalu lihat. Ya contoh mode serai, saya pikirkan udah seperti porang, saya pikirkan bahwa selalu saya coba. Nah ini serai, saya coba, saya suruh inilah yang Pak Dogol ini yang saya suruh uji coba untuk serai. Ternyata menurut Pak Dogol ini tanah subur, layak kita kembangkan. Nah, rencana ini saya mau kembangkan serai ini mungkin 30 hektar. Karena kalau sudah 30 hektar itu kita untuk buat pabrik minyak setiap hari udah bisa produksi. Kalau menurut yang teman saya di Jawa. Jadi rencana ini saya mau buat, jadi pabrik kita mungkin nanti 2, serai dan porang. Bagus, ini udah kita uji coba kan, kelihatan, coba. Ini kurang lebih 8 bulan 9 bulan. Nah, sebenarnya ini sudah bisa disaring, kita buat. Bisa sudah produksi. Nah, ini bibit inilah saya mau kembangkan nanti. Jadi ada porang, ada serai. Nah, kenapa saya selalu ke luar negeri pun saya hampir keliling pertanian. India saya dari istilah kota ke kabupaten sampai ke pelosok saya udah. China begitu juga. Karena kalau saya lihat yang pertanian yang luar biasa hanya China dengan India. Kalau Vietnam ada tapi kurang. Nah, makanya selalu saya melihat daerah luar, sedih saya melihat Indonesia. Kenapa? Lahan Indonesia ini lahan tidur cukup banyak. Nah, saya berharap pemerintah daerah dan pertanian khususnya Kabupaten Berau turut serta mendukung kepada masyarakat khususnya Berau. Iya, saya membangkitkan sebenarnya, saya membangkitkan masyarakat khususnya Berau lah ya. Bagaimana saya buatkan percontohan penanamannya, bahkan saya akan bangunkan pabrik. Biar masyarakat yakin, karena selama ini banyak istilah orang luar masuk, contoh lah, kasihan. Seperti dulu singkong gajah, rame-rame masyarakat, ternyata tidak ada pabriknya, pada kecewa. Nah, kalau saya sekarang saya bukakan, saya akan bangun, jadi saya pastikan masyarakat tidak akan kesulitan untuk jual. Nanti produknya saya yang punya urusan. Market kita sudah ada. Kalau seperti porang, minyak ini kita sudah ada market. Oh, jadi masyarakat nggak perlu khawatir lagi untuk penanaman ini lagi Pak ya? Nggak perlu. Bahkan di Jawa aja rame. Yang begitu saya buka, terus berita ini sudah keluar, berapa orang nelpon saya mau kerja sama. Terus bahkan saya pernah berteleponan sama kepala Bulog pusat, dia siap untuk kerjasama. Oh, jadi setelah terbit kemarin porang kemarin sampai ketua Bulog kemarin nelpon juga ya Pak ya? Iya, nelpon. Jadi saya bilang, Pak, kita siap kerjasama. Bahkan dia menyambut baik. Kepala Bulog dia bilang, saya ingin kita kerjasama. Iya Pak ya. Saya pastikan, karena saya juga dalam arti ya membuka ini, terus saya meyakinkan masyarakat kalau pasar tidak pasti, saya juga tidak menjanjikan. Karena saya anggap pasar ini pasti, kan saya berani menjanjikan dan saya membuka seluas mungkin nanti. Kalau minyak ini memang beberapa kali ada turun naik ya, tapi saya pikir bisnis biasa. Turun naik dalam bisnis itu biasa. Jadi
sempat anjlok juga minyak dari serai ini sempat anjlok. Tapi setelah saya pelajari, ya, kita bisnis wajar, kadang di atas, kadang di bawah, itu udah biasa. Yang penting dalam bisnis kita harus tekad berani. Kedua, bagaimana masyarakat Brau, khususnya Brau, bisa terangkat. Itu yang keinginan saya. Haji Abidinsyah juga mengatakan, mendapat telepon langsung oleh Direktur Utama Bulog Indonesia, Budi Waseso, pada saat berita rencana beliau akan menanam tanaman porang di lahan yang luasnya kurang lebih 50 hektar. Direkturnya Bulog, Buas Susi, Pak Buas, dia bilang, Ji, saya dukung. Karena kita mau ingin mengembangkan porang. Saya bilang, Pak, bagus Bulog yang kerjasama dengan kita. Dia katakan, saya siap Ji, nanti Bulog ikut serta untuk mendukung penanaman porang. Jadi saya pun semangat karena beliau mengatakan mendukung, itu pun saya udah semangat. Jadi Tapi saya berharap dalam dukungan apa itu Ji? dia bisa, dia bilang ayo kerjasama maupun mentah dia bisa terima, seperti sekarang kan beras, Bulog bisa terima. Di Jawa itu gula dia bisa terima. Sama juga porang, dia bilang mentah dia bisa mau bantu ambil. Kita bangun pabrik, tepungnya dia siap ambil gitu. Oh, jadi dia siap menampung semua Siap. porang atau maupun tadi. Iya. Nah, disinilah kita enaknya dengan Pak Buas ini. Komunikasi enak. Mungkin saja kalau Bulog dulu ya susah kita komunikasi. Kalau sekarang enak dan beliau mendukung. Bahkan beliau kasih, kau pilih mau chipnya, mau tepungnya, saya siap ambil, bantu untuk masyarakat gitu. Dengan Pak Buas sendiri kan Ji, dulu pernah datang ke Brau juga. Pernah dia lihat ke jagung kita kan, pertanian jagung. Apakah ke depannya nih Pak Buas ke sini juga Ji? Moga-moga beliau nggak sibuk, ada kesempatan mau ke sini, nanti kita undang kalau perlu. Tapi beliau sih sangat respon lah. Mungkin bukan saya saja, dari manapun petani beliau sangat respon.